Halo semuanya, kenalin gue Izar, Asia Afrika. Kayaknya nggak asing nggak sih kalau kita dengar-dengar, apa sih sebenarnya Asia Afrika itu? Kalau yang kita tahu ya, Asia Afrika tuh nama suatu jalan kan, di kota Bandung, di Jakarta juga ada sih. Sebenarnya nama Asia Afrika ini ada sejarahnya loh, buat Indonesia, bahkan untuk perdamaian dunia. Kok bisa sih? Gimana tuh? Mari kita bahas. Asia Afrika merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi dengan tujuan perdamaian dunia yang diadakan oleh negara-negara di Asia dan di Afrika. Penyelenggaraan konferensi ini diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi ini lahir karena adanya perasaan senasib oleh negara-negara di Asia dan di Afrika. Karena setelah Perang Dunia Kedua, dunia itu dikuasai oleh dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat dikuasai oleh Amerika dan blok timur dikuasai oleh Soviet. Nah, kedua blok ini sangat bertentangan nih dari segi ideologi dan segi yang lainnya, sehingga terjadinya perang dingin pada saat itu. Perang dingin semakin memanas sehingga membuat negara-negara di Asia dan di Afrika semakin khawatir. Sementara negara di Afrika dan di Asia masih mengalami penjajahan pada saat itu. Nah, melihat ini, negara-negara di Asia nggak tinggal diam. Mereka mengadakan konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1994. Negara yang menjadi peserta konferensi Kolombo yaitu Ceylon atau Sri Lanka, Burma, Myanmar, India, dan Pakistan, dan juga Indonesia. Dalam konferensi ini, negara-negara peserta menentang senjata nuklir, menentang penjajahan, mendukung pembentukan demokrasi, menentang campur tangan negara-negara komunis dan anti-komunis, mendukung perdamaian dan kedamaian dunia. Di dalam konferensi ini, perwakilan dari Indonesia yaitu Ali Sosro Adiyoyo mengusulkan konferensi yang lebih besar, yaitu konferensi negara Asia dan Afrika. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomasi politik kepada 18 negara di Asia dan Afrika. Dari pendekatan diplomatik tersebut, akhirnya membuat banyak negara menyambut baik dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah di konferensi tersebut. Untuk mempersiapkan konferensi Asia Afrika, Perdana Menteri Ali Sosro Adiyoyo mengundang peserta konferensi Kolombo yaitu Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, dan Pakistan ke Bogor. Maksud konferensi tersebut ialah untuk membicarakan persiapan terakhir daripada konferensi Asia Afrika yang telah disetujui oleh empat Perdana Menteri yang menghadiri konferensi Kolombo. Nah, pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955 di Bandung dilaksanakan konferensi Asia Afrika dengan lancar. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan keputusan-keputusan yang seluruh poin keputusan hasil pertemuan tersebut tertuang dalam Jasa Sila Bandung yang berisi deklarasi mengenai dukungan bagi perdamaian dan kerjasama dunia dengan menggabungkan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konferensi Asia Afrika menghasilkan beberapa keputusan yang memiliki dampak atau pengaruh bagi dunia, yaitu yang pertama, menurunnya ketegangan dan potensi pecahnya konflik yang berasal dari ketidaksepakatan terkait Taiwan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Terus, peningkatan upaya bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam meraih kemerdekaan, dan penggunaan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif oleh Indonesia, India, Burma, Sri Lanka yang kemudian diadopsi oleh negara-negara lain di luar blok barat dan blok timur. Konferensi Asia Afrika ini merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1961. Gerakan non-blok adalah organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Awalnya gerakan non-blok merupakan himpunan negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang tidak memihak pada satu blok di era Perang Dingin. Nah, ternyata Asia Afrika tuh merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap dunia.
Gak nyangka banget ya Indonesia bisa berkontribusi sebesar itu loh buat perdamaian dunia. Oke, segitu aja dari gua. Dadah.